Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok yang membahas dampak digitalisasi yang terjadi di era saat ini. Sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Indra Kumalase dengan rekan saya. Saya Sindur Kapes Lombing. Saya Desir Pasirait. Saya Dr. Novia. Saya Derisha Novella. Berikut kami akan membahas diskusi dari hasil kelompok kami. Perkembangan demokrasi di era digital telah menjadi fokus perhatian global, khususnya bagi negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan dan peluang unik. Dengan semakin meluasnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial, masyarakat di negara-negara berkembang memiliki lebih banyak peluang untuk mengakses informasi politik dan berpartisipasi dalam proses pembangunan di negara mereka. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat banyak tantangan yang harus diatasi. Kira-kira apa aja yang bakal kami bahas di sini? Berikut beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, demokrasi di Indonesia. Kedua, peluangnya. Dan ketiga, tantangannya. Sebelum saya lanjut ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan tentang manfaat digitalisasi. Manfaat dari dampak positif digitalisasi dalam aspek pemerintahan. Yang pertama ada meningkatkan partisipasi publik. Yang kedua ada transportasi dan akuntabilitas. Yang ketiga ada pembentukan ruang publik inklusif. Manfaat dari dampak positif digitalisasi dalam aspek masyarakat sehari-hari terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama ada belanja online, contohnya seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Yang kedua ada pembayaran digital seperti Kris, M-Banking, Dana, GoPay, Shopify. Yang ketiga ada pendidikan digital seperti Classroom, Ruang Guru, Sipak Umrah. Yang keempat ada komunikasi cepat dan efektif seperti Zoom, WhatsApp, Instagram, Facebook. Yang kelima ada transportasi online seperti Gojek, Maxim, Grab. Yang keenam ada layanan kesehatan seperti GMO, Halodoc, Halo Dokter, Sehatki, Peduli Lindungi. Yang ketujuh ada peluang kerja dan karir seperti LinkedIn, Skill Academy, dan sebagainya. Dampak positif digitalisasi di bidang politik yaitu yang pertama, peningkatan partisipasi politik, yang kedua, penguatan gerakan sosial, yang ketiga, mendorong inovasi demokrasi di era digital. Kemudian, dampak negatif digitalisasi di bidang politik, yang pertama, manipulasi opini publik, penyebaran disinformasi dan hoaks politik, dan yang terakhir yaitu ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Saya akan menampilkan video dari dampak positif dan negatif dari bidang digitalisasi. Di era digitalisasi saat ini, mudahnya untuk mengakses dan mengetahui informasi dari berbagai bidang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu orang yang bermain game. Abang, apakah ada bermain game online seperti Lanai? Ada. Sendiri, apakah abang ada merasakan dampak negatif seperti kadang bisa tidur atau stres sebagainya? Kadangnya cuma main game stres gitu, stres lumayan juga. Dari abang sendiri nih, apakah abang akan berubah gitu? Sekarang bermain game, kalau tujuan. Jujur sih pengen berubah, cuman melepas dari game itu susah kan, karena udah candu. Tadi abang lebih mengurangi lah. Iya betul. Oke, baik, itu saja yang dapat saya wawancarai. Sekian, terima kasih. Adapun peluang yaitu 1. Ekonomi dan bisnis, 2. Pendidikan dan pelatihan, 3. Pekerjaan dan karir, 4. Sosial dan komunitas. Adapun tantangannya yaitu yang pertama disinformasi dan hoaks, yang kedua polarisasi sosial, yang ketiga keamanan dan data privasi, yang keempat manipulasi digital, yang kelima ketimpangan akses teknologi. Solusi utama dalam demokrasi di era digital. Yang pertama, edukasi digital. Yang kedua, regulasi yang jelas. Yang ketiga, transparansi algoritma. Yang keempat, penguatan keamanan digital. Dan yang terakhir, akses teknologi yang merata, pengawasan independen. Kesimpulan, demokrasi di era digital membawa peluang dan tantangan yang besar. Teknologi memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan akses informasi yang cepat, tetapi juga menghadirkan risiko seperti disinformasi, polarisasi, dan penyalahgunaan data. Untuk menjaga demokrasi tetap sehat, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan individu dalam
dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Semoga hasil diskusi kelompok kami dapat mengedukasi dan dapat diaplikasikan oleh teman-teman sekalian.